Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada hari ini kami dari gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan akan mengumumkan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Sebelum kami mengumumkan, seperti biasa kami selalu mengingatkan, tak henti-hentinya kami mengingatkan untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua, kebaikan kita bersama, demi berhentinya penyebaran virus corona ini di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Pertama, kami mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, terutama pada saat keluar rumah. Kemudian tetap jaga jarak, terutama pada saat berbicara, jangan kurang dari 1 meter. Kemudian rajinlah untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir, yang mana sarana cuci tangan ini disediakan terutama di pasar-pasar. Pada saat mau masuk area pasar, baik penjual maupun pembeli, itu harus wajib pakai masker supaya penularan penyakit ini bisa dicegah. Kemudian ada juga sarana cuci tangan. Kita harus mencuci tangan pada saat mau masuk ke lingkungan pasar, supaya kalau kita mengandung virus dan virus tersebut tidak menempel di tangan kita saat kita membeli atau memilih barang belanjaan yang harus kita beli, tidak menjadi sumber kontak, tidak mencemari bahan belanja itu, yang mana kita belum tentu membelinya, kita memilih-milih, sehingga itu akan tercemar virus. Maka dengan demikian kita harus mencuci tangan sebelum masuk ke area pasar tersebut. Kemudian semua pedagang maupun pembeli harus pakai masker, karena pasar yang saat ini merupakan tempat yang ramai pertemuan orang, yang apabila ada di antara kita walaupun itu tidak ada gejala tapi mengandung virus corona, bisa menyebarkan ke orang lain. Karena itu yang paling baik untuk menghentikan virus ini yaitu dengan memakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak tadi. Kemudian kami juga berpesan kepada masyarakat Sumatera Selatan yang kami cintai supaya untuk jujur mengaku, supaya bisa bekerja sama, bisa mematuhi himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau sakit jangan menolak untuk dirawat, karena kami baru saja menerima informasi dari kabupaten, salah satunya adalah Kota Lubuk Linggau, bahwa masih ada orang yang tidak mau untuk dirawat. Nah, itu merupakan suatu kesalahan, karena kita dalam kondisi yang tidak sehat dan bisa menularkan ke orang lain, itu gunanya dirawat untuk kebaikan kita dan juga kebaikan orang lain, sehingga kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Kemudian juga untuk yang masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri, supaya patuh dengan aturan untuk tetap menjalankan masa isolasi mandiri selama batas waktu yang telah ditentukan. Atau kalau dia mengandung virus tetapi tidak sakit, sampai virus tersebut betul-betul dinyatakan hilang, setelah dinyatakan hilang berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang pendatang atau baru pulang dari bepergian itu harus mengisolasi diri selama 14 hari di rumah, dan jangan beraktivitas di luar rumah. Karena kalau kita ada penyakit, ada virus di dalam tubuh kita, kita tidak menularkan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kita mematuhi
semua aturan itu, kita disiplin mematuhi itu, tentunya penyebaran virus ini bisa kita kendalikan dan bisa berhenti, terutama di provinsi kita yang kita cintai ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua, untuk kita patuhi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami lanjutkan dengan pengumuman tentang perkembangan kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini tanggal 4 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, kami akan mengumumkan yaitu ODP, orang dalam pemantauan, yang sampai pada hari ini jumlah total sebanyak 4.210 orang. Kemudian ODP selesai dilakukan pemantauan sebanyak 3.236 orang, sehingga ODP yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 974 orang. Kemudian PDP yang secara keseluruhan berjumlah 253 orang. PDP selesai dilakukan pengawasan sebanyak 133 orang, dan proses pengawasan atau yang masih dalam perawatan sebanyak 120 orang. Dan penambahan PDP baru pada hari ini tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya, yaitu sebanyak 10 orang. Jadi penambahan PDP baru masih tetap stabil antara 9, 10, kemudian 11 atau 12 orang setiap hari. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sampel yang diperiksa di laboratorium kesehatan sampai saat ini berjumlah 1.151 orang, yang terdiri dari 796 OTG atau orang tanpa gejala, 285 orang PDP, kemudian 70 orang ODP. Jumlah sampel yang positif sampai hari ini sebanyak 185 orang. Jadi sampel positif masih tetap sama dengan hari kemarin, yang artinya hari ini tidak ada penambahan kasus baru positif COVID. Jumlah sampel yang negatif sebanyak 192 orang. Sampel yang masih dalam proses 774 orang. Kemudian yang keempat yaitu kasus konfirmasi baru. Tadi saya sampaikan bahwa hari ini tidak ada penambahan kasus baru terkonfirmasi di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus konfirmasi sembuh pada hari ini kita ada 7 orang yang dinyatakan sembuh, yang berasal dari Prabu Muli, kemudian Muara Enim, Oku, dan Banyuasin. Sehingga total kasus yang dinyatakan sembuh pada hari ini sebanyak 43 orang, dan total meninggal sebanyak 5 orang. Jadi hari ini dirilis di pusat itu dan kita laporkan ke pusat ada 1 orang yang meninggal, adalah pasien yang nomor 177 kemarin dari Oku Timur. Itu dia meninggal 1 minggu yang lalu dan hasil laboratoriumnya baru keluar di hari kemarin. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kewaspadaan dan kedisiplinan kita bersama, sehingga kita bisa menghentikan virus ini penyebarannya di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.